Halo, selamat pagi anak-anak. Kita mau belajar tentang perencanaan usaha kerajinan bangun datar. Kita lihat ya, ini PPT-nya Bu Ayu kecil banget ya. Perencanaan usaha kerajinan bangun datar ini kamu pelajari di Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11. Apa sih perencanaan kerajinan bangun datar itu? Nah, tujuannya ketika kita belajar ini kita mampu memahami bagaimana merencanakan usaha kerajinan dari limbah bangun datar sebagai solusi dari masalah lingkungan. Di sini kita akan belajar meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Setelah kalian mempelajari perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar, kalian akan membuat perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar itu sebagai solusi masalah lingkungan hidup. Oke, kita lanjut kepada materinya. Limbah bangun datar adalah limbah yang berbentuk datar, ya jelas ya, berbentuk datar atau berdimensi 2. Berdimensi 2 itu artinya apa? Berarti limbahnya tidak memiliki volume, jadi hanya panjang dan lebar saja. Kemudian limbah ini mempunyai bidang yang beraturan, bisa jadi lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun yang tidak beraturan. Jadi yang penting adalah dia 2 dimensi. Jenis limbah ada 2 macam, yaitu limbah anorganik dan organik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa kita uraikan dan dapat membusuk. Jadi kalau kita biarkan maka dia akan terurai seperti itu ya. Sedangkan untuk limbah anorganik merupakan jenis limbah yang berwujud padat. Padat ya, ini tipe ya. Sangat sulit dan bahkan bisa jadi tidak bisa diuraikan. Apa aja? Seperti plastik, logam, dan kaleng. Nah, kedua limbah ini bisa kita jadikan bahan kerajinan yang mempunyai nilai estetika dan ergonomis untuk mendapatkan keuntungan. Apa sih perencanaan usaha itu atau bisnis plan itu? Usaha atau bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok individu yang dilakukan secara legal dan menggunakan kombinasi dari sumber daya atau faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memperoleh manfaat finansial. Manfaat finansial yaitu laba bisnis atau laba usaha. Jadi tujuan kita berbisnis adalah untuk dapetin profit. Bisnis itu berarti ada pengharapan, sedangkan pengharapannya adalah kita mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Padahal masa depan atau masa yang akan datang itu adalah ketidakpastian. Jadi sama saja bisnis adalah ketidakpastian. Ketidakpastiannya itu bisa jadi berupa keuntungan atau kerugian. Nah, itulah yang bisnis itu sama dengan risiko. Bagaimana kita memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian? Maka kita membutuhkan perencanaan. Jadi perencanaan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijaksanaan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Jadi, tujuan kita merencanakan adalah kita meminimalisir resiko dan meningkatkan keuntungan kita atau memperbesar keuntungan kita. Ada yang bilang gagal merencanakan adalah sama saja kita merencanakan kegagalan. Oke, seperti itu. Jadi semua
semua hal ketika kita terjun ke bisnis, maka kita harus punya target dan kita harus tahu faktor-faktor produksi apa yang bisa kita maksimalkan. Nah, untuk proses perencanaan usaha, yang pertama kita harus mengidentifikasi peluang usahanya itu. Fungsi identifikasi peluang adalah melihat pada pasar atau market mana yang permintaannya lebih besar daripada penawarannya. Jadi kalau banyak permintaan itu berarti di situ ada peluang kita untuk merencanakan bisnis. Yang kedua adalah menentukan jenis usaha. Setelah kita melihat peluang usaha di pasar, kita akan memilih jenis usaha. Akankah kita membentuk CV, PT, atau misalnya kita bentuk koperasi seperti itu. Maka kita harus melihat dulu hal-hal yang akan menjadi pendukung atau penghambat usaha. Yang pertama adalah jumlah modal atau sumber modal yang diperlukan. Jadi tidak boleh dipungkiri bahwa ketika kita memulai usaha, maka harus melihat modal dan sumber modalnya. Apakah kita punya modal sendiri atau kita memerlukan investor untuk melancarkan usaha kita? Bisa jadi kita bisa melihat jumlah modal kita dulu. Jadi kita melihat besarnya uang yang kita punya, terus memulai dari kecil dan kemudian kita besarkan sedikit demi sedikit. Atau kalau memang kita mau join, maka kita bisa mencari sumber modal atau investor. Jadi kita langsung besarkan usahanya seperti itu. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya. Jadi kalau kita sudah punya ide atau peluang usaha, kita harus lihat apakah bahan bakunya itu dekat dengan kita, dekat dengan tempat produksinya atau workshopnya, atau misalnya jauh. Karena kalau jauh, kalau kita melihat oh ini ada peluang usaha nih, kain perca misalnya, ada pabrik Nesian di Ngadirojo. Nah, kalau kita mau buka usaha di sana, mau buka usaha di Purwantoro, kita mau bikin workshopnya di Purwantoro, kita juga harus memperhitungkan biaya distribusinya atau transportasinya untuk membawa dari situ, atau kita membuat usahanya itu dekat dengan tempat atau sumber bahan bakunya. Kemudian kita melihat kualitasnya, apakah kita bisa menjamin bahwa kualitasnya itu tidak akan berubah. Jadi karena itu bisa jadi mengecewakan konsumen kita, karena kok pas pembelian pertama kok grade-nya A, setelah kita jual lagi penjualan kedua kok kita B, otomatis nanti akan timbul kekecewaan. Bisa jadi kita dianggap tidak profesional. Kemudian kuantitasnya, jumlahnya apakah nanti akan cukup atau kita akan bingung lagi nih nyari bahan bakunya atau sumber bahan bakunya. Kemudian kontinuitasnya, bisakah kita punya supplier yang menjamin bahwa bahan baku itu tersedia. Yang berikutnya adalah ketersediaan tenaga kerja. Kita punya nih usaha atau workshop, tapi nyari tenaga kerjanya susah, atau di daerah sekitarnya itu lebih banyak yang keluar daerah, seperti itu. Yang berikutnya adalah pertimbangannya adalah prospek pemasaran produk yang dihasilkan. Kita mau pasarkan di mana? Apakah kita mau buat market sendiri di Purwantoro, ataukah kamu mau jual di kota besar, ataukah nanti sistemnya seperti apa? Itu yang harus dipikirkan. Jadi prospek pemasarannya seperti apa? Yang berikutnya adalah cara pendistribusiannya. Apakah kita distribusi yang besar, atau misalnya karena otomatis nanti biaya transportasi, biaya pengemasan supaya barang kerajinannya itu tidak rusak, itu juga harus kita pikirkan pada saat pendistribusian. Yang kemudian adalah
apakah daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan itu tersedia? Karena bisa jadi kalau kita pasarkan di Purwantoro, apakah mungkin misalkan, atau di daerah yang lain, apakah daya belinya tinggi, apakah orang masih bingung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga dia tidak mampu atau tidak memikirkan untuk kebutuhan sekunder, karena bisa jadi kerajinan adalah kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan utama masyarakat. Yang berikutnya adalah kita harus riset untuk selera konsumen. Mereka sukanya yang seperti apa? Sukanya yang pasarnya kita mau sasar apa? Misalnya kita mau bikin yang vintage, kita mau bikin yang temporer, kita bikin yang modern seperti itu. Jadi segmentasinya itu harus kita pikirkan lebih dulu. Langkah berikutnya adalah melakukan studi kelayakan usaha. Jadi studi kelayakan usaha untuk menentukan apakah gagasan usaha kita itu layak untuk dilaksanakan. Jadi kamu punya usaha nih, tetap akan ada kita punya produksi awal yang kita lihat dulu, kita tes pasar dulu, apakah memang sesuai dengan aspek pasar dan pemasaran, apakah permintaannya nanti lebih banyak daripada penawarannya. Kemudian aspek produksi. Jadi kita melihat lokasi usaha kita itu mumpuni atau tidak, mulai dari peralatannya, mencari bahan bakunya, tenaga kerjanya, lokasinya mudah dijangkau atau tidak, seperti itu. Yang berikutnya adalah kita cek dari aspek finansial. Apakah investor bisa maksudnya kita bisa mendapat investor atau pengusaha yang mau menanamkan usaha dari ide yang kita sampaikan. Apakah mampu memperoleh profit dari biaya yang kita keluarkan. Kemudian aspek organisasi atau manajemen. Nah, ini penting sekali, organ. Jadi organisasi atau manajemen itu sama seperti tubuh. Kalau usaha itu diibaratkan seperti tubuh, apakah organ-organ di dalam tubuh kita itu sehat? Apakah sudah melakukan sesuai dengan job desk-nya? Ini penting karena mereka organisasi atau manajemen itu harus bersinergi untuk mengelola jenis usaha. Jadi harus satu visi dan misi. Langkah yang keempat adalah kita membuat proposal usaha. Tujuannya proposal usaha ini adalah tuntunan atau pedoman kita pada saat melakukan usaha. Arahnya mau dibawa kemana? Tujuan proposal usaha itu adalah pedoman kita. Kalau kita bingung nih, kita jangan sampai das-dis beli bahan, das-dis merekrut karyawan, tapi kita lupa bahwa kita sudah memperhitungkannya pada proposal usaha. Oke, kita lanjut ke lembar kerja kalian. Nah, ini ada 4 gambar, nanti bisa diperbesar ya. Jadi di sini ada, ada gambar ini limbah kertas koran. Tapi mungkin kalau sekarang udah mulai jarang ya kertas koran karena kita sudah beralih ke era digital yang kita bisa mendapatkan informasi itu dari mana saja, tidak hanya dari surat kabar. Ini ada kertas, kemudian yang kedua adalah kain perca. Kain perca, yang ketiga adalah bungkus kopi atau bungkus makanan bekas. Yang ketiga adalah limbah kardus. Nah, kita perhatikan 4 gambar ini ya, ada limbah kertas, kain perca, bungkus plastik, kemudian kardus. Lakukanlah identifikasi. Jadi dari keempat gambar itu pilihlah salah satu gambar dan identifikasilah peluang usaha apa yang mungkin kamu buat atau peluang usaha kerajinan apa yang kamu bisa buat dari salah satu bahan di atas.
Oke, pilih salah satu, analisislah kenapa itu merupakan usaha kerajinan yang menjanjikan. Sesuai dengan tahapan yang di atas tadi ya. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi peluang usaha kerajinan, tuliskan hal-hal yang kamu pertimbangkan untuk membuat kerajinan. Apa tadi yang kita pertimbangkan? Kita lihat ke atas, kita lihat jumlah modalnya. Kamu mau modal berapa? Terus bahan bakunya kamu dapatkan dari mana? Kamu butuh berapa tenaga kerja? Kamu akan pasarkan di mana dan cara mendistribusikan, dan daya beli di masyarakat yang kamu jadikan target pemasaran sama selera konsumennya seperti apa. Tuliskan pertimbangan-pertimbangan yang kamu lakukan untuk membuat bahan kerajinan. Dari 4 gambar itu pilih salah satu, identifikasi dan analisis kerajinan apa yang akan kamu buat. Berarti kamu melihat kelebihan dan kekurangannya. Kamu akan buat kerajinan apa, seperti itu. Kemudian setelah itu, pertimbangan apa yang kamu lakukan untuk membuat usaha kerajinan tersebut. Oke, sampai di sini materi dari Bu Ayu tentang perencanaan usaha kerajinan dari limbah bangun datar. Sampai jumpa seminggu lagi di PKWU bersama Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.